Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang mengelola lingkungan global. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuraini Amelia Mufariha dengan NPM akhir 395. Perkenalkan, nama saya Komaria dengan NPM akhir 190. Perkenalkan, nama saya Marsyarani Savana dengan NPM terakhir 198. Perkenalkan, nama saya Enda Desalonika BR Bang Menalu dengan NPM akhir 390. Kenalkan saya Ahmad Dunsai Dinosofi dengan NPM 403. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Marleda dengan NPM akhir 405. Maka nama saya Hoirun Nisa dengan NPM akhir 407. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Dinamika global, globalisasi mendorong peningkatan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antar negara. Adapun tantangannya yaitu perusahaan harus beradaptasi dengan perbedaan budaya, sistem hukum, dan kondisi ekonomi internasional. Dan urgensinya yaitu kesalahan dalam memilih strategi ekspansi dapat berdampak pada kehidupan bisnis internasional. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesiapan individu dan organisasi dalam menghadapi tantangan bekerja sama secara internasional di era globalisasi. Yang kedua yaitu apa saja strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional, yaitu ekspor, outsourcing, lisensi, dan investasi langsung, serta apa pertimbangan dalam memilih strategi tersebut. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan bisnis internasional yang meliputi lingkungan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya terhadap keberhasilan perusahaan. Yang keempat, yaitu apa peran aliansi perdagangan internasional dalam mendorong kerjasama ekonomi global. Dan yang terakhir, yaitu mengapa kecerdasan budaya penting dalam pengelolaan lintas budaya dan bagaimana manajer dapat mengembangkannya. Baik, selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama, menganalisis kesiapan global individu dan organisasi. Yang kedua, menjelaskan strategi masuk pasar internasional, lalu menganalisis pengaruh lingkungan bisnis internasional, memahami peran aliansi, dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya cultural intelligence. Lalu selanjutnya kita masuk ke kesiapan individu dan organisasi dalam menghadapi tantangan bekerja secara internasional di era globalisasi. Globalisasi mendorong organisasi dan individu untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja internasional yang dinamis. Kesiapan global tersebut dapat dilihat melalui beberapa faktor utama, yaitu organisasi sebagai sistem terbuka. Jadi, organisasi harus mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan global. Yang kedua, ada fleksibilitas organisasi. Struktur organisasi perlu luas agar dapat merespons perubahan pasar dan regulasi internasional. Lalu, ada sistem informasi global. Sistem informasi yang terintegrasi membantu koordinasi dan pengambilan keputusan lintas negara. Yang keempat, ada kepemimpinan berpola pikir global. Pemimpin perlu memiliki wawasan internasional dan kemampuan memahami perbedaan budaya. Lalu ada kesiapan individu dalam lingkungan multikultural. Jadi, individu harus mampu beradaptasi dan bekerja efektif dengan berbagai latar budaya. Dan yang terakhir, ada pendekatan kontingensi. Strategi organisasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan karena tidak ada satu strategi yang berlaku untuk semua situasi. Baik, selanjutnya ada strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional yang sudah sesuai dengan tingkat risiko dan sumber daya yang mereka miliki. Di sini sudah ada 4 poin utama. Yang pertama, kita membahas ekspor, yaitu merupakan strategi dengan risiko dan investasi relatif rendah karena perusahaan hanya menjual produk ke luar negeri tanpa membuka operasi langsung. Dan strategi ini itu biasanya menjual produk ke luar negeri tanpa membuka. Strategi ini biasanya tuh
menjadi langkah awal ekspansi internasional. Kedua, ada lisensi, yaitu dilakukan dengan memberikan hak penggunaan merek atau teknologi kepada perusahaan asing sehingga pasar dapat diperluas tanpa investasi besar meskipun kontrol terhadap kualitas menjadi lebih terbatas. Yang ketiga ada outsourcing yang dilakukan dengan memindahkan sebagian kegiatan produksi ke negara lain untuk menekan biaya, namun memiliki risiko gangguan rantai pasok atau risiko dalam proses aliran barang, bahan baku, informasi dari pemasok hingga konsumen. Bahkan akibatnya bisa terhentinya operasional. Nah, terakhir yang keempat yaitu ada foreign direct investment atau FDI adalah investasi langsung di negara tujuan yang memberikan kontrol operasional tinggi, tetapi membutuhkan modal besar serta kesiapan menghadapi regulasi setempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan bisnis internasional terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, jadi menurut Dev, dalam kerangka tersebut, lingkungan organisasi menggambar 3 dimensi utama, yaitu yang pertama lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini menentukan stabilitas ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan merujuk pada daya beli serta potensi besar. Yang kedua, lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum ini merujuk pada kebijakan berinvestasi dan regulasi perdagangan yang mempengaruhi keputusan ekspansi. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya ini merujuk pada nilai budaya yang membentuk perilaku konsumen serta praktik manajemen pasar. Selanjutnya ada aliansi perdagangan sebagai mekanisme adaptasi global. Aliansi perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara untuk mengurangi meningkatkan integrasi ekonomi global. Melalui perjanjian perdagangan, stabilitas hubungan ekonomi dapat meningkat serta kepercayaan investor menjadi lebih kuat. Aliansi perdagangan juga membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing negara anggota dalam persaingan global. Dalam era globalisasi, kerjasama ini menjadi salah satu cara penting bagi perusahaan dan negara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu cultural intelligence dalam manajemen lintas budaya. Cultural intelligence adalah kemampuan individu memahami perbedaan budaya dan menyesuaikan perilaku secara tepat dalam lingkungan multikultural. Kemampuan ini meliputi pemahaman budaya, motivasi untuk beradaptasi, serta kemampuan bertindak sesuai konteks budaya. Cultural intelligence yang baik dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan global dan kerjasama tim internasional, sehingga keberagaman budaya dapat menjadi keunggulan kompetitif organisasi. Jadi yang terakhir, terdapat kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya, keberhasilan global memerlukan kombinasi strategi pasar yang tepat, pemanfaatan aliansi, perdagangan, dan pengembangan cultural intelligence. Untuk sarannya, yang pertama, tingkatkan struktur organisasi yang fleksibel. Yang kedua, lakukan analisis lingkungan komprehensif sebelum ekspansi. Yang ketiga, optimalkan kerjasama dalam aliansi perdagangan. Dan yang terakhir, jadikan pelatihan lintas budaya sebagai bagian dari strategi SDM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.